Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok Ignatius akan membawakan materi tentang ketahanan bencana Indonesia. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Rizal Fajar Sidik, NRP 22 2021 061 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Iksanana Pratama, NRP 22 2021 058 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Setia Maulana, NRP 22 2021 054 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Bintang Pahala Gunawan, NRP 22 2021 059 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Elan dengan NRP 22 2021 063 dari kelas B. Indonesia adalah negara yang besar dan kaya akan tantangan yang cukup berat. Negeri kita tercinta ini rawan bencana alam. Sebagai contoh, kita telah melewati berbagai macam fase bencana. Ada tsunami, ada gempa, longsor, kekeringan, banjir, dan lain-lain. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik, yaitu lempeng benua Asia, benua Australia, lempeng Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Isinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi itulah yang menyebabkan Indonesia rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Indonesia bahkan termasuk salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi. Indonesia adalah salah satu wilayah di dunia yang sangat rawan gempa dan tsunami. Itu karena hampir seluruh wilayah Indonesia itu dilalui pertemuan lempeng dan patahan-patahan di bumi. Bencana yang terjadi telah membuat kita merasa bahwa dunia ini telah menjadi tempat yang semakin tidak aman untuk ditinggali. Berdasarkan analisis risiko yang dilakukan oleh Lembaga Sosial Dunia, menunjukkan Indonesia merupakan salah satu dari 35 negara yang memiliki tingkat risiko kematian tinggi akibat berbagai kejadian bencana. 40% penduduk Indonesia tinggal di wilayah berisiko dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa. Menunjukkan ada lebih dari 90 juta jiwa berpotensi menghadapi risiko bencana. Bencana sering sekali melanda merupakan pemandangan yang kerap hadir menghiasi tanah air kita. Bencana yang terjadi telah membuat kita merasa bahwa di dunia ini telah menjadi tempat yang semakin tidak aman untuk dihuni. Dampak bencana yang dirasakan juga semakin parah disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk diantaranya meningkatnya jumlah populasi penduduk yang tinggal di daerah yang rentan akan bencana, rendahnya tingkat kesiapsiagaan dan upaya mitigasi di tingkat pemerintahan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya mempersiapkan diri menghadapi bencana menjadi salah satu faktor yang bisa menambah kerugian. Perkembangan teknologi media yang berdampak pada pergerakan arus informasi tentang bencana yang terjadi dapat menarik perhatian jutaan penduduk di dunia dalam hitungan jam, sehingga bisa saja negara kita dipandang buruk dalam hal mitigasi dan ketahanan bencana. Posisi Indonesia yang strategis
pada zona rawan bencana alam membuat Indonesia harus kehilangan ratusan ribu penduduk dalam jangka waktu 1 dekade terakhir. Walaupun secara cepat dan efektif telah diupayakan seoptimal mungkin, namun dampak psikologis dan sosial ekonomi jangka panjang dari bencana dapat terus menghantui masyarakat yang terkena bencana dalam waktu relatif lama setelah bencana itu terjadi. Salah satu strategi yang bisa kita terapkan ialah strategi Disaster Risk Reduction atau disingkat DRR, yang berarti pengurangan risiko bencana alam. Strategi DRR ini teramat penting bagi Indonesia yang memang dikenal sebagai lokasi Ring of Fire atau cincin api. Bayangkan saja di Indonesia ini bercokol 130 gunung api yang 30% dari populasi gunung api aktif di dunia, baik yang tidak aktif maupun yang pernah aktif ataupun berpotensi aktif. Itu berarti penduduk dan masyarakat Indonesia bermukim di atas dapur api raksasa yang siap meledak kapan saja. Juga tak hanya itu, bencana seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, serta bencana alam lainnya juga mengancam wilayah Indonesia. Artinya, Indonesia ini adalah negeri penuh ancaman atau bencana. Oleh sebab itu, segala persiapan telah dilakukan, termasuk membangun nilai dan kesadaran warga mengenai ancaman bahaya yang mengintai. Masalah ekonomi yang berkaitan dengan bencana merupakan suatu faktor penting yang patut diperhitungkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Karena harga yang harus dibayar akibat bencana sangat ditentukan oleh kemampuan kesiapsiagaan dan respon terhadap suatu kejadian. Pengalaman dari berbagai kejadian bencana menunjukkan bahwa mereka yang tergolong miskin cenderung lebih rentan terhadap bencana, juga memiliki kecenderungan yang lebih besar terkena dampak penderitaan akibat bencana dalam jangka panjang. Hal ini menekankan pentingnya hubungan intrinsik antara penanggulangan bencana dan pembangunan yang berkesinambungan. Hingga saat ini, masih terdapat kesenenggaan dan pengabaian terhadap pentingnya melakukan tindakan mitigasi dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana. Karena tidak ada manfaat langsung yang terukur dan biaya untuk kegiatan itu, sikap seperti ini menunjukkan bahwa tindakan manajemen bencana yang dilakukan sekarang masih lebih berfokus pada upaya responsif dibandingkan upaya mitigasi. Dan terbentuknya masyarakat yang siap siaga dalam menghadapi bencana merupakan hal penting bagi negara Indonesia dengan menyandang status sebagai negara yang rawan bencana. Masyarakat Indonesia, masyarakat dalam menghadapi dan mencegah dampak bencana memerlukan intervensi yang inovatif, tepat, dan ekonomi sebelum berorientasi pada manusia kebutuhannya. Bencana dapat menimbulkan dampak yang serius pada komunitas sekitar, bahkan pada negara, baik di dalam ruang lingkup, struktur, sosial maupun perkembangan ekonomi. Kontak sosial hingga saat bencana datang melanda, prioritas itu ditempatkan pada hal-hal seperti penghidupan dan ekonomi. Akhirnya, pemerintah dan masyarakat dapat dikatakan bisa mengintegrasikan risiko-risiko berbahaya ke dalam agenda pembangunan suatu negara. Yang berarti, negara itu melakukan suatu tindakan yang mengandung nilai strategi, membangun masyarakat yang sadar bencana. Sehingga hal ini seperti ini harus dilakukan sejak dini. Pendidikan tentang sadar bencana
adalah langkah awal mewujudkan tujuan strategi dalam membangun masyarakat yang sadar bencana. Kita harus bisa belajar dari apa yang dialami negara lain. Sebagai contoh, negara Jepang. Sebagai negara yang paling sering dihantam tsunami, Jepang membuat terobosan di negaranya. Pemerintah Jepang membangun seawall atau tembok raksasa penahan tsunami yang sejatinya patut ditiru oleh Indonesia. Tembok ini memiliki tinggi 12,5 meter dengan panjang membentang sepanjang 395 km. Bangunan yang sangat besar ini menelan biaya yang besar juga, yaitu sebanyak 12,74 miliar USD. Tembok raksasa ini dibangun usai pemerintah Jepang belajar dari kejadian gempa dengan kekuatan 9,0 magnitudo pada tahun 2011 silam yang menghasilkan gelombang tsunami setinggi 30 meter. Saat itu, tsunami menelan 16.000 jiwa. Volume air laut yang menghantam daratan tersebut juga menghancurkan sedikitnya 122.000 bangunan. Sejak itu, para peneliti Jepang mencari cara mengantisipasi atau meminimalisir dampak bencana mengerikan yang akan terulang di masa depan. Mereka ingin juga terus mengembangkan teknologi, komunikasi, dan kesiapsiagaan terhadap tsunami kepada warganya. Salah satu hasil penelitian itu adalah pembangunan tembok raksasa di pesisir pantai. Tembok ini dirancang sangat kuat untuk menahan gempuran gelombang air tsunami ke daratan. Setidaknya tembok ini bisa menunda beberapa menit air masuk ke pemukiman, sehingga memberikan waktu kepada warga di pesisir pantai untuk menyelamatkan diri. Para peneliti menyebut perkiraan ketinggian tsunami baru dikeluarkan sekitar 3 hingga 90 menit setelah gempa terjadi. Dari survei yang dilakukan, sesaat setelah gempa pada tahun 2011, warga yang dievakuasi segera sekitar 68%. Sementara di antara mereka yang tinggal dalam radius 1 km dari pantai, 78%-nya dievakuasi segera. Dengan tembok raksasa ini, maka tingkat evakuasi warga sejak perkiraan ketinggian tsunami dikeluarkan dapat lebih banyak lagi. Pembangunan tembok penahan tsunami ini patut ditiru oleh Indonesia, mengingat Indonesia juga menjadi negara yang sering mengalami tsunami. Terakhir, tsunami terbesar yang menimpa negeri ini ialah tsunami Aceh dengan korban sampai ratusan ribu jiwa, terjadi pada tahun 2004 silam.